Ada seorang yang mengaku bahwasanya sekali setor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ijustich ya, yang punya channel. Saudara sahabat seiman, seperti yang kita lihat di dalam video ini, diperlihatkan kepada kita bahwa berbondong-bondong atau ramenya jamaah yang membuka kotak infak di salah satu uh, kotak infak yang ditanam ya, atau yang di dalam tanah dikubur di samping makam seorang syekh katanya yang dianggap keramat ya. Berkarung-karung, ada sampai 5 karung ya. Ini pembodohan masyarakat katanya. Benar sekali. Ya, pembodohan masyarakat. Dan uangnya di-store untuk apa? Dibagi-bagi ya. Dibagi-bagi yang menjaga kubur ya, yang mungkin keluarganya, mungkin imam di sana, RT di sana, mungkin ya dapat kecipratan juga ya. Nah, bagaimana ini dengan syariat Islam? Tentu sudah uh, menyalahi syariat. Dan perlu kita ketahui bahwa tidak ada yang namanya makam itu disebut keramat. Ya, coba dibuktikan apa ya dampak atau efek setelah kita berkunjung ke makam seseorang yang dikatakan keramat itu terhadap kehidupan kita. Pasti tidak ada. Ya, hanya mengada-ada. Yang keramat itu adalah makam kedua orang tua kita. Ketika kita berziarah ke makam orang tua kita, kita berdoa, baca Yasin, Kulhu, misalnya kan, memohon kepada Allah agar uh, orang tua kita ini dilimpahkan kasih sayang, ampunan dan serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita bersungguh-sungguh dengan ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala mendengar doa hambanya dan mendengar doa-doa anak soleh bagi orang tua yang meninggal. Ini yang dikatakan keramat. Kalaulah kita mencari-cari di mana makam yang keramat, berusaha berapapun uang kita keluarkan, kita impak langsung di samping makam, itu nonsen. Nonsen. Sia-sia. Ya. Anil lawi muridun. Allah mengatakan ya di dalam firman-Nya, orang yang beriman yang beruntung itu adalah orang yang menjauhi perilaku yang sia-sia. Ini sia-sia. Dan adalah pembodohan. Manakala kita melakukan misalnya kunjungan ke makam seorang yang dikatakan keramat tadi, yang punya berilmu tadi, itu tidak akan membawa manfaat. Ya, tidak akan membawa manfaat. Yang sudah meninggal ini tidak akan bisa membantu kita. Ya, dia hidup pun belum tentu dia bisa membantu kita. Kecuali dia punya ilmu, menebarkan ilmu, mengajarkan ilmu, bisa kita terapkan, kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baru bisa bermanfaat ilmunya. Bagi si makam, itu dia terputuslah amal baiknya selama di dunia ketika dia sudah meninggal dunia. Kecuali sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, iza mata penuh adamang koto'a amaluhu min salah satin min sodakotin jariyah wa ilmi yuntafa'u bi awaladi solihiyat mula. Terputuslah amalan anak cucu Adam apabila dia telah meninggal dunia kecuali sedekah jariah. Kalau selama hidupnya itu dia bersedekah, berimpak, wakaf, yang dimanfaatkan kegunaannya untuk orang banyak hingga akhir hayat, seperti membangun sumur, misalnya membuat sumur, dimanfaatkan airnya untuk orang umum, membangun masjid, tempat ibadah, musola, mendirikan panti asuhan, mendirikan pondok misalnya. Ini akan menjadi amal jariah. Dia mengajarkan ilmu bermanfaat untuk umat, juga akan menjadi amal jariah. Dia mempunyai anak yang soleh mendoakan dia, ini akan menjadi amal jariah bagi dia. Ya, akan menolong dia si mayat itu. Ya,
Maka mudah-mudahan dengan mempunyai anak yang soleh, yang mendoakan dengan sungguh-sungguh, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mendengarkan doa dan akan menyelamatkan si mayit atau orang tua kita yang telah mendahului kita. Itu masuk akal dan logikanya sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, manakala kita berkunjung ke makam yang dikatakan keramat, siapapun itu, dengan niat berharap kita mengharapkan sesuatu, ingin kaya misalnya, ingin dihormati, ingin jabatan naik, ingin dipandang orang mentereng, ya, disegani, ya, keluarga nyaman, usaha lancar, itu ya dinamakan syirik. Syirik, ya, syirik. Maka Allah SWT melarang perbuatan syirik itu, ya. Wa ani'buduni wajtanibut taghut, kata Allah, sembahlah aku, tunduklah kepadaku, meminta tolonglah kepadaku saja, kata Allah, dan janganlah kalian menyembah dan memohon pertolongan kepada selain Allah. Dan ini dosa besar, ya, pembodohan. Hendaknya orang-orang yang berilmu di sekitar sana itu meniadakan, dijelaskan. Kalau mau berkunjung, niatnya apa? Kalau berdoa, ya mendoakan si mayit kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan si mayit ini misalnya dilimpahkan kasih sayang, ampunan dan rahmat Allah, ditempatkan terbaik di sisi Nabi Muhammad SAW atau di surga terbaik, di surga Firdaus misalnya. Itu wajar. Kalau kita mendoakan kebaikan seseorang, maka kita akan mendapatkan kebaikan serupa. Karena setiap kebaikan yang kita lakukan, sekalipun doa, itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Setiap kebaikan tidaklah ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali akan dibalas dengan kebaikan serupa. Nah, kita mendoakan kebaikan untuk seseorang yang telah meninggal, maka kita pun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kebaikan. Dalam ayat lain dikatakan, in ahsantum li ampusikum. Kebaikan apapun yang kalian lakukan, maka Allah akan membalas dengan kebaikan yang akan kembali kepada kita sendiri. Wa in asatum falaha. Sekali sebaliknya, jika kalian melakukan suatu kejahatan, maka akan dibalas dengan kejahatan yang akan kembali kepada kita juga. Jadi tergantung dengan niatnya. Jadi yang Habib di sana, kiai di sana, ulama di sana membiarkan kesesatan, pembodohan itu terjadi, itu sama bodohnya. Termasuk Habib, termasuk kiai, syekh yang di sana menyalahgunakan momen seperti ini, maka tanggunglah akibatnya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya, apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar, apa yang kalian katakan, apa yang tersirat di hati kalian akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawabannya. Ya, jangan karena uang menghalalkan segala cara. Memuja-muja makam atau kuburan yang dianggap keramat, itu kan namanya memuja-muja. Nah, kita ini enggak boleh memuja kecuali Allah Subhanahu wa taala, kecuali mendoakan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu enggak ada syariat Islamnya. Ya, kalaulah kita berinfak, itu pun akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau niat dan hajatnya benar. Kalau kita berinfak di sana dengan harapan mendapatkan karomah dari mayat tadi, itu sesat, ya, sesat besar. Ya, enggak ada. Tetapi kalau kita berinfak dengan niat yang benar, ya, untuk kepentingan umum misalnya di mushola, di masjid, di pondok misalnya, kita akan mendapat ampunan. In tuqridullah qardun hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Wallahu ghafurur rahim. Maka sebagai tebusan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala,
salah satu infak.